Saat kita bahas tentang siswa depresi, pasti kita akan bahas tentang sekolah. Sekolah, pasti kita akan bahas tentang konseling dan sayangnya di sekolah. Sebagian konselor masih belum memahami ciri-ciri orang depresi. Dan kebanyakan dari siswa mengaku terkendala dalam akses dan juga fleksibilitas. Ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi di MAN 1 Yogyakarta. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Passion Hill Questionnaire, siswa MAN 1 Yogyakarta bahwa dari 126 siswa, terdapat 47 siswa mengalami gejala depresi ringan. Hasil gejala depresi ringan ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan gejala depresi lain, sehingga perlu adanya penanganan depresi ringan dengan aplikasi Emosian. Berdasarkan penuturan Ketua PIK R Exalta di MAN 1 Yogyakarta, pada setiap periode kepengurusan, rata-rata hanya ada 11 siswa yang sukarela datang menemui PIK R untuk berkonsultasi. Apa yang terjadi ketika konselor tidak mampu memberikan konseling dengan baik dan akses lebih? Biasanya, siswa memilih diam. Karena pertama kan belum yakin ya, kan pada belum tahu nih PIK R tuh ngapain gitu loh. Habis itu waktu konseling tuh juga nggak ada, jadi tuh belum ada prokernya yang buat konseling gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila, saya dari kelas 12 IPS 2. Aza adalah Ketua PIK R MAN 1 Yogyakarta. Dia menceritakan kendala-kendala yang dialami oleh konselor. Kurang akses ya, jadi tuh kita tuh bisanya tuh cuma langsung konseling tuh langsung, nggak bisa online. Kita masih bingung online tuh mau gimana gitu. Akhirnya ya tidak terrealisasi. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pengenalan tentang depresi dan aplikasi yang menunjang kegiatan konselor. Untuk itu, kami menawarkan solusi berupa aplikasi Emosian. Aplikasi Emosian berupaya lebih menjembatani PIK R Exalta dengan siswa depresi ringan MAN 1 Yogyakarta, di mana tidak hanya mempermudah komunikasi namun juga menangani depresi dengan pemantauan yang ketat. Sistem berbasis mobile application dengan menggunakan bahasa Java atau JavaScript. Berikut merupakan alur kerja aplikasi. Yang pertama, login aplikasi. Yang kedua, melakukan konsultasi atau screening. Kemudian akan muncul output skor depresi. Yang keempat, mengisi jurnal harian. Kemudian data jurnal akan diterima admin. Yang terakhir, konsultasi via chat. Aplikasi Emosian merupakan aplikasi kesehatan berbasis Android yang bertujuan untuk mendeteksi gejala depresi sekaligus menjadi media komunikasi khusus antara siswa dan konselor. Aplikasi ini memiliki 3 fitur yang kami sesuaikan dengan kebutuhan mitra kami. Pada sisi pengguna pasien, tersedia fitur konsultasi, fitur chat, dan fitur baca artikel. Fitur konsultasi merupakan fitur utama sebagai langkah dalam mendeteksi adanya gejala depresi dengan menggunakan Passion Health Questionnaire. Kemudian, karena kemudahan akses saat berkonsultasi sangat dibutuhkan oleh siswa, maka kami menyediakan fitur chat. Berikut merupakan alur pelaksanaan dari program kami. Yang pertama, pembuatan aplikasi. Yang kedua, mengadakan webinar aplikasi dan pengenalan depresi. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, implementasi aplikasi. Yang kelima, evaluasi program dan aplikasi. Berikut merupakan cuplikan pelaksanaan program kami. Yang pertama adalah tahapan pengembangan aplikasi menggunakan bahasa Java. Terjadi pada siapapun ya, nggak cuma orang dewasa, nggak cuma orang tua yang kena stres kerja. Kemudian, tahapan webinar pengenalan depresi dan aplikasi yang kami lakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, tahapan monitoring siswa. Kemudian, tahapan implementasi oleh siswa. Pada tahap ini, siswa menggunakan aplikasi selama 14 hari berturut-turut. Setelah tahapan implementasi, dilanjutkan tahapan evaluasi program webinar dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah tahapan pembuatan video pelaksanaan program. Berdasarkan hasil dari penggunaan aplikasi, dari 27 peserta, 12 peserta mengalami penurunan menjadi depresi minimal, 9 peserta tetap depresi ringan, 6 peserta menjadi depresi sedang, serta 1 orang tidak dapat dihubungi. Sampai saat ini, aplikasi masih dalam tahap perbaikan dan penyempurnaan pada fitur chat.
Seneng sih, soalnya kan bisa bagi cerita gitu loh, jarang-jarang. Menurut saya ini bisa diterapkan buat teman-teman yang lain. Bisa. Kalau Aisyah, Apalagi kemarin habis ikut itu loh Mbak, yang penyuluhan dari PIKR. Itu kan tentang insecure sama overthinking. Nah itu kayaknya tuh bisa deh di situ diceritain kenapa dia insecure kan gitu kan. Terus nanti kan bisa konsultasi sama lewat fitur chatnya gitu. Cocok deh. Mungkin aku punya saran nanti sama ketua yang tahun depan ini, mungkin aplikasi ini bisa jadiin proker tahun depan, dimajuin lagi, dikembangin lagi, mau gimana, nanti pemakaiannya mau gimana gitu. Jadi mungkin ini aplikasinya nih kita masukin jadi proker untuk tahun depan. Aku mintanya wajib dimasukin gitulah. Sekalian kita kan belum mahir banget, jadi kita sekalian ngembangin nih mau gimana sih gitu.